Pemerintah resmi menetapkan upah kenaikan provinsi 2023 tidak akan melewati batas 10%. Berdasarkan UMP ini, dihitung menggunakan formula baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Adapun beberapa variabel yang masuk dalam penetapan UMP antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks yang ditetapkan dengan rentang 0,1 hingga 0,3. Dari hasil perhitungan tersebut, pemerintah menetapkan UMP tidak akan naik lebih dari 10%. Serta, apabila provinsi yang akan ditetapkan kenaikan UMP-nya tidak memiliki pertumbuhan yang baik atau minus, maka UMP daerah tersebut hanya akan disesuaikan menggunakan variabel inflasi. Dari hasil penetapan yang dilakukan pada Senin, didapatkan beberapa wilayah di Pulau Jawa menaikkan UMP berkisar 5 hingga 8%. DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan persentase kenaikan UMP terendah. Kenaikan di ibu kota negara hanya mencapai 5,6% dari UMP tahun sebelumnya. Sementara itu, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan persentase kenaikan tertinggi. Jateng menaikkan upah minimum provinsinya sebesar 8,01%. Seperti kita ketahui, buruh menuntut pengusaha agar tidak memaksakan penerapan PP nomor 36 tahun 2021. Hal itu dikarenakan payung hukum PP tersebut yaitu Undang-Undang Cipta Kerja masih berstatus inkonstitusional bersyarat. Untuk itu, Menteri Ketenagakerjaan pun mengeluarkan peraturan baru dalam penerapan UMP 2023. Hingga Oktober 2022, realisasi penerimaan pajak tanah air telah mencapai Rp1.448,2 triliun jika dibandingkan target di Perpres nomor 98 tahun 2022 yang sebesar Rp1.485 triliun, realisasinya telah mencapai 97,5%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, penerimaan pajak saat ini telah tumbuh 51,8%, yakni Rp953,8 triliun. Besaran ini juga mencapai 113,36% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu. Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober didorong oleh PH Migas yang mencapai Rp67,9 triliun atau 105,1% dari target dan realisasi PPH non-migas yang mencapai Rp784,4 triliun atau 104,7% dari target. Kenaikan PPH migas dan non-migas ini tak lepas dari kenaikan harga komoditas di pasar global. Tak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan naiknya penerimaan pajak disebabkan oleh basis yang rendah pada penerimaan pajak di tahun 2021. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau HPP yang menambah kapasitas penerimaan pajak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memutuskan memperpanjang masa restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024. Hal ini dilakukan demi mendukung geliat perekonomian di tanah air yang masih tertekan akibat pandemi COVID-19 dan ketidakpastian global. Perpanjangan diperuntukkan untuk nasabah segmen UMKM, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar seperti industri tekstil dan produk tekstil serta industri alas kaki. Sementara, kebijakan restrukturisasi kredit pembiayaan yang ada dan bersifat menyeluruh dalam rangka pandemi COVID-19 masih berlaku sampai Maret 2023. OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, termasuk fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan. OJK menilai saat ini ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi, terutama disebabkan normalisasi kebijakan ekonomi global oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, ketidakpastian kondisi geopolitik, serta laju inflasi yang tinggi. Harga minyak dunia turun 2% pada akhir perdagangan Jumat lalu. Pelemahan ini masih berlangsung pada perdagangan di awal pekan Senin 28 Oktober. Minyak West Texas Intermediate atau WTI di pasar spot tercatat turun hampir 3% berada di $74,11 AS per barel. Senada dengan pergerakan minyak WTI, minyak jenis Brent di pasar spot juga terpantau loyo, melemah 2,7% di level $81,45 AS per barel. Kedua tolak ukur harga minyak dunia itu anjlok mencapai posisi terendah dalam 10 bulan dan tercatat 3 kali penurunan mingguan berturut-turut.
Penurunan harga minyak dunia ini imbas lonjakan COVID-19 di China dan pembatasan harga minyak mentah Rusia oleh negara-negara Eropa. Kekhawatiran pasar meluas akibat lesunya permintaan China. Usai importir minyak utama dunia itu melaporkan rekor harian baru kasus COVID-19. Sementara itu, Presiden Xi Jinping tetap bersikukuh memegang kebijakan nol COVID-19, bahkan ketika sebagian besar dunia telah mencabut kebijakan pembatasan. Menteri Pelayanan Publik Singapura Chan Chun Sing mengatakan pemerintah akan menaikkan upah hampir semua pegawai negeri sipil melebihi tingkat inflasi negara itu yang sudah tembus 5,1%. PNS akan menerima bonus akhir tahun sebesar 1,1 bulan gaji, sedangkan pejabat tingkat junior akan mendapatkan tambahan 1 kali pembayaran sebesar $700 Singapura atau setara 7,98 juta rupiah. Chan mengatakan, kenaikan gaji akan ditambah dengan kenaikan gaji tahunan dan pembayaran komponen variabel tahunan pada pegawai yang memenuhi kriteria. Chan menyebut, upaya ini sebagai langkah tambahan dari berbagai bantalan sosial yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat. Adapun bantalan sosial yang telah diberikan sebelumnya, yakni bantuan langsung tunai dan tambahan voucher Community Development Council atau CDC. Menurutnya, kenaikan gaji ini dapat membantu meredam dampak dari tingkat inflasi yang tinggi dan memberikan bantuan lebih lanjut pada warga Singapura, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.